Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Setelah mengikuti pelatihan mandiri tentang Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata terkait dengan topik 1, yaitu Merdeka Belajar. Aksi nyata yang saya pilih adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah memahami topik 1 tentang Merdeka Belajar, harapannya kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita juga dapat memahami bahwa pendidik harus memfasilitasi dan menuntun peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita juga dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Topik dalam Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1 adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan sendiri. Selain itu, kita juga harus mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pendidik harus adaptif terhadap perubahan agar dapat mengantarkan peserta didik menjadi manusia merdeka. Kita harus menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Peserta didik sekarang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sumber pengetahuan mereka. 2. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. 3. Mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan tidak bisa terpisahkan dari dasar pendidikan peserta didik. Segala perubahan yang terjadi pada peserta didik dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman, sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik tinggal. Pendidikan sebagai salah satu instrumen pengembangan akal budi sesuai kodrat alami. Pendidik dapat membantu peserta didik dengan memberikan pembelajaran yang kontekstual karena pendidik bukan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan peserta didik yang berhubungan dengan isi dan irama. Sebagai pendidik di abad 21, kita tidak bisa membatasi, menolak, dan memilih informasi-informasi secara langsung. Tetapi yang dapat kita lakukan adalah membantu peserta didik untuk menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi yang didapatkan. Pendidik dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, konsentris, sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kita sebagai pendidik perlu menuntun peserta didik untuk menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran,
perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa. Menurut konsep Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Tempat utama yang paling baik dalam melatih karakter anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat adalah keluarga, di mana di dalam keluarga anak akan merasa aman dan nyaman sehingga pendidikan karakter anak akan cepat terbentuk. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita sebagai pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Pemikiran pendidik tidak selalu sama dengan pemikiran peserta didik. Ketika pendidik nyaman dengan suatu metode yang digunakan kepada peserta didik, belum tentu metode yang digunakan itu nyaman digunakan oleh peserta didik. Sehingga kita tidak boleh memaksakan metode tersebut bisa digunakan pada peserta didik. Pendidikan berfungsi untuk mengantarkan peserta didik agar siap hidup di lingkungannya dan mampu mengisi zamannya sesuai dengan perkembangan. Sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo atau di depan memberi teladan. Kita sebagai pendidik harus mampu memahami tentang apa yang dapat kita contohkan kepada peserta didik. Kita harus mampu menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ing madya mangun karso atau di tengah membangun kehendak. Kita sebagai pendidik harus mampu membangkitkan semangat peserta didik untuk selalu berkreasi dan berinovasi agar dapat bermanfaat untuk kehidupannya. Tutwuri handayani atau di belakang memberi dorongan. Kita sebagai pendidik tidak hanya memberi motivasi saja, tetapi juga harus memberikan saran dan rekomendasi dari pengamatan yang telah dilakukan peserta didik, agar peserta didik mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan tentang menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Kepada para audiens, mohon untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang telah saya sediakan. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.